ada waktu untuk ngobrol-ngobrol terkait permasalahan yang dirasakan oleh Mbaknya. Nah, kalau boleh saya tahu, Mbak bisa sebutkan namanya, Mbak siapa? Leni. Oke, Mbak Leni. Jadi saya panggil Mbaknya Mbak Leni ya. Untuk pagi ini Mbak Leni udah makan atau belum? Sudah. Udah. Mbak Leni tadi sarapannya pakai apa? Pakai nasi sama sayur. Oh, sayurnya sayur apa Mbak? Masih ingat nggak? Sayur sop. Oke, sayur sop. Mbak Leni, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait masalah yang dialami oleh Mbak Leni. Kira-kira 15 menit cukup ya Mbak ya? Nah, nanti untuk waktunya sendiri, untuk tempatnya sendiri Mbak Leni mau di sini aja atau di tempat lain yang sekiranya Mbak Leni nyaman? Di sini. Oke, jadi nanti Mbak Leni bisa meluapkan apa saja yang kira-kira dirasakan oleh Mbak Leni ke saya. Insya Allah saya bisa menjaga rahasia yang diceritakan oleh Mbak Leni. Jadi Mbak Leni nanti tenang aja, apa yang saya tanyakan atau apa yang ingin Mbak ceritakan kepada saya, Mbak Leni bisa ceritakan. Seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak Leni, untuk keadaannya Mbak Leni saat ini, apa yang Mbak Leni rasakan kira-kira? Saya sedikit takut. Takut ya Mbak. Nah, takutnya itu karena apa ya? Takut gagal. Takut gagal. Gagal dalam hal apa Mbak Leni kalau boleh saya tahu nih? Karena banyak tekanan yang harus saya lakukan. Oke, nah tekanan-tekanannya ini dalam bentuk apa Mbak Leni? Dari keluarga, dari lingkungan, dan dari tugas saya sebagai mahasiswa kuliah. Seperti itu ya. Jadi tekanan-tekanan itu datang ke Mbak Leni seperti itu ya. Nah tekanan-tekanan ini kira-kira apa yang Mbak Leni lakukan ketika menghadapi tekanan-tekanan ini? Kok saya lihat, maaf ya Mbak ya, itu di tangan Mbak Leni ada luka. Kalau boleh saya tahu luka karena apa ya? Nggak apa-apa Mbak Leni cerita aja ke saya. Insya Allah saya bisa menjaga rahasia cerita dari Mbak Leni. Serius. Nggak apa-apa. Nggak mungkin dong Mbak, kalau udah ada luka seperti itu nggak terjadi apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Leni cerita aja, santai kalau sama saya mah. Gimana ya? Ayo Mbak Leni jangan takut, Mbak Leni cerita aja. Jadi gini, ketika saya takut dan cemas itu, saya melampiaskan dengan melukai diri saya. Jadi karena adanya tekanan-tekanan yang Mbak Leni ceritakan tadi. Iya. Kalau boleh tahu itu masalah seperti apa sih Mbak Leni yang Mbak Leni hadapi sehingga mengalami tertekan seperti yang Mbak ceritakan tadi? Terutama tugas kuliah yang tugas akhir saya, skripsi yang mana revisi terus sudah saya kerjakan, revisi lagi, padahal orang tua saya menginginkan saya untuk segera lulus, dan dari teman-teman saya juga sudah pada selesai, saya belum sendiri kayak gitu. Jadi membuat saya berpikir kok saya nggak bisa gitu. Jadi itu ya yang bikin Mbak Leni itu sampai sekarang masih tetap tertekan dan pada akhirnya takut dan ingin melakukan hal tersebut. Oke. Ini saya lihat Mbak Leni kok masih tetap ini ya, rada sedikit masih kurang terbuka ya Mbak. Kalau boleh tahu nih, apa Mbak Leni masih masih takut dengan saya atau seperti apa? Gini Mbak Leni, jadi sesuai dengan masalah yang Mbak Leni hadapi, kalau saran dari saya, Mbak Leni jangan terus-terus terpuruk, jangan melamun, jangan memikirkan hal tersebut dulu. Mbak Leni bisa
bisa apa ya, mengalihkan pikiran Mbak Leni untuk aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan, seperti Mbak Leni menyebutkan untuk kira-kira menekuni hobi nih yang Mbak Leni miliki. Kira-kira Mbak Leni punya hobi apa? Nah, nanti bisa disalurkan atau enggak cari kegiatan lain seperti lebih mendekatkan diri lagi kepada yang Maha Kuasa, seperti itu Mbak Leni. Jadi jangan terus-terusan melamun seperti ini, karena ketika Mbak Leni melamun memikirkan hal tersebut secara tidak langsung, ya masalah yang Mbak Leni hadapi akan tetap berjalan, seperti itu Mbak Leni. Nah, kira-kira Mbak Leni gimana rasanya? Sudah merasa lega atau seperti apa? Sedikit lega. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya Mbak Leni saya harapkan agar lebih aktif lagi, lebih terbuka lagi supaya kita bisa sama-sama saling bercerita, seperti itu ya Mbak Leni. Nah, untuk pertemuan kedepannya kira-kira Mbak Leni maunya kapan? Minggu depan atau besok? Besok bisa, kalau besok kira-kira jam berapa Mbak Leni bisanya? Seperti sekarang nggak? Oke, seperti sekarang. Jadi sehabis sarapan ya Mbak Leni ya, mau di tempatnya yang sama atau ke tempat yang lain yang kira-kira Mbak Leni inginkan? Di sini nggak apa-apa. Oke, jadi besok kita agendakan untuk pertemuan lagi, tepatnya di sini setelah sarapan ya Mbak Leni. Oke, baik. Cukup dari saya. Nanti kita ketemu lagi besok dan saya harapkan semoga Mbak Leni bisa lebih terbuka lagi. Oke, silahkan Mbak Leni bisa kembali lagi ke ruangnya Mbak Leni. Ada sih Mbak. Selamat pagi Mbak Leni. Pagi. Masih ingat nggak saya siapa? Ingat. Siapa coba? Perawat Joko ya? Iya benar. Sesuai dengan janjian kita kemarin ya Mbak Leni, untuk mengadakan untuk pertemuan di pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini saya dengan teman saya, ini Perawat Risa. Silakan Perawat Risa. Ya Mbak Leni, halo selamat pagi. Ya perkenalkan Mbak Leni, saya Perawat Risa yang hari ini akan menemani Perawat Joko untuk berbincang-bincang dengan Mbak Leni. Oke Mbak Leni, kemarin setelah kita melakukan bincang-bincang, apa yang Mbak Leni rasakan kira-kira? Saya merasa lega karena bisa cerita. Oke, jadi Mbak Leni lebih merasa lebih tenang ya Mbak ya? Oke. Mbak Leni, gimana Mbak perasaannya hari ini, tidurnya tadi malam apakah nyenyak? Nyenyak. Oh ya, terus Mbak Leni sudah makan belum? Sudah. Pakai apa Mbak? Pakai nasi sama ayam. Oh ya, jadi sudah terisi ya Mbak pengerjaannya, sudah ada tenaga. Oke, Mbak Leni, tadi kan dari ruangan nih sebelum kesini, kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang sudah Mbak Leni lakukan di pagi hari ini? Untuk pagi ini kira-kira Mbak Leni sudah melakukan aktivitas seperti apa aja ya Mbak? Tadi pagi sholat subuh, terus mandi, lalu sarapan. Mbak Leni, kalau boleh saya tahu nih, di sekitar Mbak Leni itu ada benda-benda yang membahayakan diri Mbak Leni nggak? Seperti mungkin misalnya kayak benda tajam seperti itu Mbak? Enggak. Oke, di ruangan Mbak Leni nggak ada ya benda-benda yang tajam seperti itu. Kalau sejenis tali gitu ada nggak Mbak? Enggak ada. Nggak ada. Gini Mbak Leni, apakah Mbak Leni itu merasakan atau tidak ya kayak bisikan-bisikan yang menjerumuskan Mbak Leni untuk melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya membahayakan Mbak Leni ketika Mbak Leni itu termenung atau teringat kembali masalah-masalah yang membuat Mbak Leni tertekan? Kadang-kadang saya mendengarkan bisikan itu, tapi setelah ngobrol kemarin saya sedikit tenang. Gitu. Nah, pada sebelum kita ngobrol itu, ketika Mbak Leni mendengarkan bisikan-bisikan itu berarti langsung dilakukan ya Mbak ya, bisikan-bisikannya itu. Iya. Ya baik Mbak Leni, di sini
kamu jauhi saya, pergi kamu jauhi saya, pergi kamu jauhi saya, sampai Mbak Leni merasa lebih tenang dan merasa bahwa suara-suara itu hilang gitu Mbak Leni. Ya, mungkin Mbak Leni bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang saya ajarkan barusan. Coba Mbak Leni lakukan. Ya baik, coba Mbak Leni mungkin bisa mempraktikkan kembali seperti yang saya ajarkan barusan. Pergi kamu, jauhi saya. Pergi kamu, jauhi saya. Semisal Mbak Leni seperti itu masih merasa belum tenang, mungkin bisa diulangi lagi berkali-kali sampai Mbak Leni itu merasa lebih tenang. Mungkin bisa diulangi lagi Mbak. Pergi kamu, jauhi saya. Pergi kamu, jauhi saya. Ya seperti itu ya Mbak. Apakah Mbak Leni sudah merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih rileks? Oke Mbak Leni, jadi kan tadi udah diajarin nih sama perawat Rida cara menghadapi ketika ada bisikan-bisikan seperti itu tadi. Nah, Mbak Leni masih ingat nggak apa aja yang harus dijauhi nih, kayak peralatan-peralatan apa aja yang harus Mbak Leni hindari ketika Mbak Leni ketemu dengan peralatan tersebut? Kira-kira peralatan apa aja yang kira-kira membahayakan gitu Mbak Leni? Benda tajam seperti pisau, cutter, gunting. Terus tali juga ya Mbak Leni, jangan lupa nanti kalau seumpama ada tali atau apa bisa dijauhi karena itu salah satu juga yang bisa membahayakan diri dari Mbak Leni. Oke baik Mbak Leni, karena waktunya juga sudah selesai, sudah cukup. Nanti ketika kita tidak bertemu atau tidak dalam, maksudnya Mbak Leni sudah kembali ke aktivitas Mbak Leni lagi di ruangnya Mbak Leni, nanti kalau Mbak Leni ketemu dengan benda-benda yang sekiranya membahayakan Mbak Leni seperti yang sudah kami jelaskan tadi, agar Mbak Leni jauhi dan ingat, tetap ingat agar apa ya Mbak Leni lebih meningkatkan ibadahnya lagi, lebih menenangkan dirinya lagi supaya Mbak Leni tidak teringat-ingat kembali masalah yang membuat Mbak Leni itu tertekan seperti itu. Ya, dan jangan lupa ya Mbak Leni, ketika Mbak Leni itu masih merasa ada bisikan-bisikan yang mendatangi Mbak Leni itu bisa mempraktikkan kembali seperti yang saya ajarkan tadi gitu ya Mbak ya, sampai Mbak Leni itu merasa lebih tenang seperti itu ya Mbak ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira Mbak Leni maunya kapan? Besok jam 9. Oke, untuk besok jam 9 ya Mbak Leni. Nah, kira-kira mau gimana Mbak Leni? Enaknya tempatnya? Di sini aja. Jadi tetap di sini lagi ya Mbak Leni. Baik, untuk pertemuan pada hari ini sudah selesai. Mbak Leni bisa melanjutkan aktivitas Mbak Leni lagi. Silakan.